Negara lain sepertinya sedang bersiap-siap menghadapi krisis. Ini kok malah ada yang hura-hura foya-foya beli motor listrik baru pakai duit negara. Yap, puluhan ribu motor listrik sudah dibeli BGN untuk para kepala SPPG. Dan per motor budgetnya sekitar 50 jutaan. Wow, menyala anggaran Konoha. Ayo buat rakyat jelita, semangat kerja keras ya Besti, karena mereka siap menyedot pajakmu. Nah, lagi-lagi nih Wulan, ini memicu gejolak amarah. Lagi-lagi ya kan. Ini belum selesai dari amarah yang kemarin udah Muncul ada lagi yang baru. Iya kan, ini belanja motor listrik puluhan ribu. Urgensinya apa? Pertanyaan Apakah itu netizen semua itu dan kita berdua nih Kak, urgensinya apa? Apakah kalau pakai motor listrik yang mahal 2 detik sampai ya kali ya? Langsung mungkin nggak usah baru di starter udah langsung sampai gitu, nggak perlu jalan gitu kan, atau bisa terbang mungkin. Oh kalau ada jalan terjal bisa terbang. Apa bedanya sebenarnya sama motor-motor yang ada yang lain yang lebih murah? Motor-motor bebek yang lain gitu, atau motor yang ada, yang tahu kan motor yang ada baknya itu kan mungkin lebih muat banyak gitu kan. Benar. Jadi ini buat makan. MBG itu kan fokusnya sebenarnya buat makan. Tapi kenapa Ya, kok buat makan tapi ditambah buat gaya-gayaan? Iya. Urgensinya buat apa sebenarnya? Jadi ini kita simak beritanya. Bisa dibaca Wulan? Ya, ini ada beritanya dari Busko. BGN pesan 21.801 motor listrik trial untuk kepala SPPG seharga 48 juta hingga 56 juta per unitnya. Motor listrik ini disiapkan sebagai alat kerja petugas lapangan, khususnya Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, guna mendukung distribusi serta pemantauan program, agar tepat sasaran di berbagai daerah. Hingga saat ini, seluruh unit masih dalam tahap administrasi sebagai barang milik negara atau BMN, dan belum didistribusikan untuk digunakan. Dari rencana pengadaan sebanyak 25.000 unit pada anggaran 2025, realisasinya telah mencapai 21.801 unit. Dari jenis kendaraan yang beredar disebut mengarah ke seri seperti Emo JFH, Max dan Emo JFX GT dengan kisaran harga 48 juta hingga 56 juta per unit. Sehingga total nilai pengadaan diperkirakan menembus angka triliunan rupiah. Ini selanjutnya ada juga berita dari Cuanderful. Polemik motor listrik SPPG Purbaya, setahu saya pengajuannya ditolak. Menkeu Purbaya menyatakan bahwa pengadaan motor listrik untuk program makan bergizi gratis atau MBG sebelumnya telah ditolak oleh Kementerian Keuangan karena alasan efisiensi anggaran untuk APBN 2025. Ia menegaskan bahwa usulan tersebut tidak lolos bersama sejumlah pengadaan dalam jumlah besar lain seperti komputer. Sebelumnya, Kepala BGN membenarkan adanya pengadaan motor tersebut sebagai bagian dari rencana anggaran 2025 untuk mendukung operasional program MBG. Total realisasi disebut mencapai sekitar 21.801 unit dari rencana awal 25.000 unit dengan mayoritas berupa motor listrik. Meski begitu, kendaraan tersebut belum didistribusikan karena masih menunggu proses administrasi sebagai barang milik negara. Gila. Ini besar banget anggarannya Wulan. Bayangin ini satu motornya 50 jutaan loh. Dan jumlahnya yang dibeli lebih dari 20.000 motor. Wow, menyala anggarannya. Ini sebenarnya harus kita apresiasi, apa kita kritisi nih Kak? Kalau aku sih tetap mengkritisi sih. Karena tidak sesuai dengan fungsinya ya. Buat apa sih motor anggaran, kalau bisa itu kan anggaran itu kan sekecil-kecilnya ya dirampingkan sesederhana mungkin, asal sesuai dengan manfaatnya, sesuai dengan fungsinya. Iya, sesuai dengan urgensinya apa sebenarnya. Iya, dan kayaknya kalau kita lihat-lihat emang kan belum terlalu penting juga ya kan Kak.
apakah motor harus yang 50 jutaan? Memang motor-motor di bawah 20 juta yang udah layak pakai kan juga banyak gitu loh. Dan layak pakai dan memang sesuai fungsinya gitu kan. Tapi anehnya ya Kak, Pak Purbaya ini nggak mengetahui nih anggarannya dari mana sebenarnya. Ini kok Menkeu sama BGN bertolak belakang. Nah, itu dia yang jadi pertanyaan juga dan sampai sekarang belum terjawab ya. Menurut Pak Purbaya kan kalau dari statement-statement beliau, anggaran ini sudah pernah masuk dan ditolak. Benar. Kemudian ini bisa berjalan itu landasannya apa gitu? Iya, sebenarnya uangnya dari mana nih? Iya, uangnya dari tiba-tiba mana? dapat uang segitu dari mana? Iya, itu kan nih pertanyaan aku juga. Pokoknya ada, gitulah ya. Nah, kalau menurut netizen gimana nih? Kita akan lihat komentar-komentar pedas dari netizen. Oke, kita baca komentar-komentarnya. Ini ada dari Rea Lagung. Kalau ditolak terus pakai dana dari mana? Dari mana duitnya? Semua uang milik Allah. Semua uang milik Allah. Bener. Yang mau baca dari Gus.Dedi. Ini negara apaan anjir? Yang ngelola anggaran bahkan nggak tahu anggarannya dipakai. Siapa lagi yang bisa dipercaya? Ini pejabat-pejabat bisa bocorin anggaran dari mana? DPR kah? Apa presiden langsung? Saling melempar-lempar masalah. Duitnya rakyat kayak duit monopoli. Satunya bilang enggak, tapi barang udah sampai. Ini bentuk kekecewaan. Apa nih? Itu tuh bahasa kasar dengan bahasa Jawa. Bukan, itu bahasa kasar, tapi itu bahasa umpatan dengan bahasa Jawa. Plesetan. Iya, pleset. Cuman aku tidak tega untuk mengartikan ya, tapi teman-teman pasti tahu artinya yang mengerti bahasa Jawa. Ya begitulah. Iya, begitulah pokoknya YTTA ya. Kemudian ini kita baca komentar selanjutnya ada son_of.adam. Siapa berani nolak? MBG itu program paling diandalkan Pak Prabowo. APBN 2026 defisit terbesar aja karena MBG. Dan petinggi-petinggi BGN pun diisi orang-orang Prabowo. Ini netizen yang ngomong. Ini kita baca ya. Sekali lagi ini bold notes kalau kita cuma membacakan. Kemudian ada komentar-komentar lain. Ya, ini aku mau baca komentar dari N_Aji24. Ya, intinya dia terbaik aja lah buat negara ini. Dan untuk pemimpinnya terserah. Toh di akhirat nanti tahu kan harus kemana. Kemana tuh? Kemana? Ya kita juga nggak tahu ya. Kak. Oh, ke surga. Iya, kalau kita kan jelas ke surganya jalur jadi WNI ya kan, karena banyak dizolimin sama pemerintah nih rakyat jelita. Kemudian ini ada komentar selanjutnya dari akun melodirama_H17. Uang negara bisa keluar tanpa sepengetahuan Menteri Keuangan. Nggak diusut yang kayak gitu. Heran, negara ini kok semakin sembarangan sih soal uang. Nah, ini bener juga sih. Kalau pas kayak gini nih mana nih? Audit BPK, KPK, nggak curiga kah dengan pos-pos anggaran yang tidak tahu asal-muasalnya gitu. Ini kesempatan ya kan? Iya. Kesempatan yang harus diusut. Tapi apakah bisa diusut? Kan belum ada yang order. Kan biasanya harus ada yang order dulu. Pertanyaannya apakah berani? Iya benar. Itu netizen banyak berkomentar seperti itu juga. Kita tunggu komentar jawaban netizen lagi. Nah itu tadi ya pandangan-pandangan netizen yang kita bacakan ya tentu kita pun merasa heran gitu dengan cara pemerintah ini dalam mengelola keuangan negara gitu kan. Ya sebenarnya yang sangat disayangkan nih Kak, dalam kondisi krisis kayak gini, tapi mereka malah menghambur-hamburkan uang. Apalagi presiden kita tuh selalu bilang kalau kita tuh lagi efisiensi anggaran. Nah itu yang jadi kekecewaan rakyat. Bener. Katanya mau mengurangi anggaran dinas, operasional rapat-rapat, tapi kok ini terkesan tidak di hold gitu, berfoya-foya pengadaan motor yang urgensinya nggak jelas gitu kan. Ini kan APBN kita lagi kembang kempis lagi, riut semeraut gitu, bahkan Kemenku aja sekarang kelihatan kurus kok. Iya, katanya turun 7 atau 8 kilo gitu kan. Bener kan. Waktu awal dilantik kan terlihat sangat percaya diri, confident ya dengan narasi-narasi yang positif, optimis, tapi sekarang terlihat perbedaannya itu signifikan gitu, Wulan. Sekarang kelihatan jauh sama sekali ya kan dari sebelumnya dan setelah menjabat selama 1 tahun.
Kita doakan ya para pemimpin kita semoga selalu diberikan hidayah dan Diberikan kesehatan. ya kesehatan dan diberikan hidayah dalam menjalankan amanah besar ya yang nantinya akan dipertanggungjawabkan masing-masing ya. Berat loh jadi pemimpin tuh pertanggungjawabannya. Jangan lupa Anda disumpah waktu dilantik. Nah, kalau menurut para sobat visioner gimana? Jangan lupa tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Bye.